adik-adik. Gimana, apa kabar? Enak ya tidurnya tadi malam? Pagi ini kakak Cindy lagi ini nih, mau siapin hadiah. Soalnya nanti mau ada tukar kado dalam rangka Valentine. Nih, kakak Cindy siapin ini. Ini sebenarnya udah pernah dipakai sih, tapi masih bagus kok ya. Nih, kakak lagi ngapain? Lagi siapin hadiah nih. Masih bagus ini. Ini hadiahnya kayak gini. Iya, ini masih bagus tuh. Jadi kakak lagi tunjukin adik-adik hadiah-hadiah. Buat apaan emang? Ada kartu. Mau tukar kado buat Valentine. Tapi ini kan udah pernah dipakai kan? Tapi masih bagus kok, masih bisa dipakai. Ya. Kak, kalau ngasih barang, ngasih hadiah itu kita harus tulus. Jangan yang kayak barang bekas terus kita kasih. Harus ini dong, biar orang lain juga senang. Masa kayak gini adik-adik? Ya, sebenarnya kan itu masih bagus. Ya, kelihatan sih kalau bekas sih. Udah nih, nanti kayak dede waktu itu ada deh baru beli sesuatu, tapi waktu itu kan nggak jadi tukar kado, jadi belum dibungkus. Ya udah, nanti kita cari ya yang bagus aja, biar orangnya senang adik-adik ya. Oke. Ya dan kita cari dulu. Nah adik-adik, sekarang kita dengerin pengajaran dulu yuk. Hari ini tentang apa sih? Tentang jangan bosan berbuat baik. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik.
adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu di sekolah minggu online. Senang ya minggu ini? Iya, pasti adik-adik lagi berbunga-bunga karena kita mau merayakan apa? Iya, tahun baru Imlek, mau merayakan Valentine. Ayo sekarang sebelum kita mengikuti sekolah minggu online, tadi kita sudah nyanyi. Terus mari kita berdoa ya. Ayo, kita berdoa supaya semua firman dapat kita dengar dan dapat kita mengerjakan kreativitas. Ayo kita berdoa duduk manis atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami anak-anak-Mu untuk bangun lebih awal untuk mengikuti sekolah minggu online. Berkati Tuhan supaya kami semua anak-anak supaya bisa mengikuti sekolah minggu online dari awal, pertengahan sampai akhir. Supaya kami menjadi saksi dan saluran berkat untuk sesama kami. Apalagi kami bisa membantu sesama kami yang membutuhkan pertolongan kami. Tuhan, kami juga yakin dan percaya Engkau selalu mengingatkan kami untuk selalu mau berbuat baik dan menolong sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu mengingatkan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik duduk manis ya, dengarkan firman Tuhan. Terima kasih adik-adik dengan setia mengikuti sekolah minggu. Dadah. Nah adik-adik, tadi kan sudah berdoa ya? Nah, pasti udah siap nih mengikuti Bia lagi hari ini. Nah, tadi kan kakak Stella sama kakak Cindy lagi nyiapin hadiah nih adik-adik. Ini kakak Cindy lagi siapin nih di samping. Nah, tapi sebenarnya di luar sana banyak banget loh orang baik juga. Dan berbuat baik itu bisa macem-macem caranya. Terus kakak Stella kemarin nemu nih ada video, aduh orang-orangnya baik-baik banget. Yuk kita lihat orang di luar sana tuh kalau mau baik sama orang tuh ngapain aja sih? I won't cry. You don't deserve my tears. I'm overanalyzing everything you say. I won't fight. You've heard it all anyway. I'm tired of being sick and tired all the time. Calculating, analyzing you. Running out of ways to get to you. Since when did love become so scientific? Three simple words should just feel rhythmic. Tell me how you can calculate a feeling. When did I become scientific? I won't lie. You almost let me fool. All of your crooked logic felt like common sense. But I'm not fine. You're looking for certainty. And all I am asking you is how you feel tonight. Oh, I'm calculating, analyzing you. But all I see is fear living in you. Since when did love become so
banyak banget ya adik-adik orang baik di luar sana. Terus caranya bisa macem-macem lagi. Kalau adik-adik pasti mau jadi yang berbuat baik kan ya? Nah, tapi adik-adik berbuat baik itu nggak bisa cuma sekali. Kita nggak boleh bosen nih. Misalnya adik-adik habis bantu teman adik-adik nih. Terus besoknya teman itu butuh bantuan lagi. Jangan adik-adik terus bilang, kemarin kan kamu udah saya bantu, nggak mau bantu lagi Nggak boleh gitu ya. Nah, ini habis ini kita mau denger nih, kalau kitab suci itu ngomong apa sih soal berbuat baik ini. Sementara itu kakak Stella mau lanjut lagi siapin hadiahnya. Pagi adik-adik, pagi ini kita mau belajar tentang jangan jemu-jemu berbuat baik. Kita mau belajar dari orang Samaria. Yuk sebelum belajar kita ambil Alkitabnya dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Kita nonton dulu ya sama-sama ya, kita lihat ya filmnya ya. Yuk. Ada seorang Yahudi yang turun dari kota Yerusalem hendak menuju kota Yeriko. Ia harus berjalan melalui bukit yang terkenal banyak penyamun atau perampok. Lihat, ia tahu bahwa ia sedang dalam bahaya. Dilihatnya ada beberapa perampok sedang mengintainya. Bahkan keledainya pun meninggalkannya. Lalu para perampok itu merampok orang Yahudi itu habis-habisan, bahkan memukulinya hingga hampir mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Akan tetapi apa yang diperbuatnya? Imam itu melihat ada orang tergeletak butuh pertolongan. Tetapi ia tidak berhenti. Ia tidak peduli. Ia bahkan berjalan di seberang jalan dengan tergesa-gesa. Demikian pula seorang Lewi yang datang melalui jalan itu. Ketika dilihatnya ada orang tergeletak tak berdaya, orang Lewi itu berjalan cepat-cepat tanpa menoleh, tanpa mempedulikannya. Dan wah, siapa dia? Dia adalah seorang Samaria, orang yang dipandang hina oleh orang-orang Yahudi. Orang Samaria itu melihat ada orang tergeletak tak berdaya. Ia pun berbelas kasih. Ia bersegera menolongnya. Ia membersihkan luka-luka orang Yahudi itu dengan minyak dan anggur, lalu membalutnya. Kemudian ia menggendong dan menaikkan orang Yahudi itu ke atas keledai miliknya dan segera membawanya pergi. Orang Samaria itu pergi mencarikan penginapan untuk orang Yahudi. Ia menggendongnya dan membawanya menuju tempat penginapan. Lalu ia merawat kembali orang Yahudi itu seorang diri. Bahkan ia menjaga dan menemaninya sepanjang malam
dengan duduk di samping orang Yahudi itu. Sungguh mulia hati orang Samaria itu ya adik-adik. Keesokan harinya, orang Samaria itu memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan sebelum bepergian. Ia berpesan agar pemilik penginapan merawat orang Yahudi itu. Jika nanti uangnya kurang, orang Samaria itu akan menggantinya ketika ia kembali. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan ya tentang orang Samaria itu. Nah, menurut kalian bagaimana sikap yang baik? Apakah seperti imam dan orang Lewi atau seperti orang Samaria? Tentunya seperti orang Samaria ya. Kalau orang imam dan orang Lewi itu menunjukkan sikap tidak peduli, tidak ada kasih. Sementara kalau orang Samaria itu baik hatinya dan penuh kasih. Kenapa sih baik hati dan penuh kasih? Karena dia tidak memandang siapa yang ditolong. Walaupun orang Samaria itu dianggap hina oleh orang Yahudi, tapi orang Samaria itu tetap menolongnya. Juga dia murah hati. Dia membawanya ke tempat penginapan, dia bayarin semua. Bahkan sebelum dia pergi, dia menitipkan uang ke orang penginapan itu untuk merawat orang Yahudi. Dan satu lagi, dia juga tidak pamrih. Walaupun dia tahu orang Yahudi itu belum tentu senang dengan pertolongan orang itu, tapi dia tetap mau menolong. Dia tidak pamrih ya. Nah, adik-adik, saat kita berbuat baik pada orang lain, itu artinya kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Kok bisa ya? Tentu saja, karena saat kita menolong orang lain, ada sukacita di hati kita. Artinya kita senang, bukan merasa hebat ya, tapi senang mengalami sukacita karena telah membantu orang lain. Artinya kita telah mengikuti kehendak Bapa sebagai anak Tuhan. Kita memiliki sifat yang baik seperti yang Bapa miliki. Adik-adik, kalau mau berbuat baik, jangan suka ditunda-tunda ya. Juga jangan pamrih. Kalau mau berbuat baik, kira-kira kalau saya tolong dia, kira-kira nanti saya dapat apa ya? Nah, itu tidak boleh begitu. Jadi kalau mau tolong orang harus tulus, tidak mengharapkan balasan ya. Tuhan itu adik-adik menghendaki kita mengasihi sesama, bukan manusia yang sama. Artinya bukan karena dia baik sama kita, terus kita juga baik sama dia. Bukan cuma dia saja, tetapi sesama manusia. Artinya semua orang kita harus berlaku baik, termasuk orang yang telah menyakiti kita. Sulit nggak sih? Tentu saja sulit. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa melakukannya. Jadi kalau adik-adik merasa susah nolongin dia, aduh saya sebel sih. Nah, adik-adik berdoa, minta Tuhan bantu supaya kita mampu mengampuni orang itu dan mampu menolongnya. Yuk adik-adik, kita belajar terus berbuat baik, menghibur orang yang sedang susah, mendoakan orang, dan lebih peduli pada orang lain. Kamu bisa ya? Yuk kita sama-sama belajar ya untuk berbuat baik kepada orang lain dan tidak pernah bosan berbuat baik. Sekalipun tidak dihargai, sekalipun nggak dipeduli ya, sekalipun tidak diucapkan terima kasih, jangan pernah membuat kamu berhenti berbuat baik. Karena kita anak Tuhan, Tuhan menghendaki kita sekali lagi mengasihi sesama. Jadi tetap berbuat baik ya adik-adik. Sampai jumpa ya, kita belajar sama-sama adik-adik. Bye-bye. Hai adik-adik, apa kabar? Adik-adik, pasti semuanya pernah dong melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu tahu loh apa aja yang udah kita perbuat selama ini. Jadi kalau misalnya adik-adik misalnya menolong orang, Tuhan Yesus lihat adik-adik berbohong, Tuhan Yesus juga tahu. Walaupun orang tua kalian tidak tahu nih kalau kalian bohong, tapi Tuhan Yesus tahu. Maka dari itu adik-adik, kita harus mulai berbuat baik dari sekarang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kan lihat.
Kayak lagu ini nih, kita nyanyi bareng-bareng ya. Pasti semuanya pada tahu kok lagunya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Yeay, sampai jumpa lagi adik-adik. Bye-bye. Selamat pagi adik-adik. Kali ini kakak akan mengajak adik-adik semua untuk berkenalan dengan seorang Santa yang dijadikan pelindung untuk mobil dan para pengemudi. Nama Santa ini adalah Santa Francisca dari Roma. Francisca lahir di Roma, Italia, dari sebuah keluarga bangsawan yang kaya raya. Sedari kecil, Francisca diajarkan untuk selalu menaruh perhatian pada sesama dan mengamalkan hidup Kristiani yang saleh. Ketika berusia 11 tahun, Francisca memberitahu kedua orang tuanya bahwa ia mau menjadi biarawati. Namun ia tidak diizinkan. Akhirnya, Francisca dinikahkan dengan seorang pemuda Kristen yang saleh bernama Lorenzo. Bersama suami dan saudarinya, Francisca selalu berdoa, berpuasa, dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Francisca dan saudarinya sering mengunjungi orang-orang yang miskin dan sakit. Francisca dan Lorenzo juga memberikan satu bagian dari villa keluarganya untuk dijadikan rumah sakit. Pada tanggal 15 Agustus 1425, Francisca mendirikan sebuah perkumpulan rohani untuk perempuan di bawah bimbingan para biarawan Benediktin Olivetan. Perkumpulan yang didirikan Francisca ini lebih dikenal dengan nama Oblate Santa Francisca. Nah, mengapa Santa Francisca dari Roma dijadikan pelindung untuk mobil dan para pengemudi? Karena menurut legenda, apabila Francisca sedang pergi keluar di malam hari, maka malaikat pelindungnya akan mendahuluinya untuk menerangi jalan dengan sebuah lampu besar seperti lentera. Adik-adik, walaupun Francisca berasal dari sebuah keluarga yang kaya raya, ia tidak segan untuk selalu membantu dan berbuat kebaikan untuk sesamanya yang kesusahan. Bantuan yang diberikan Francisca tidak selalu berupa uang dan materi. Sering juga Francisca membantu dalam hal doa, menyumbangkan tenaga untuk merawat orang-orang yang sakit, dan juga memberikan perhatian kepada orang-orang yang menderita. Francisca nggak pernah bosan untuk membantu dan berbuat baik kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Hingga sampai waktu tuanya, ia terus berbuat kebaikan, dibantu oleh suami dan saudarinya. Jadi adik-adik, maukah mencontoh Santa Francisca yang gak pernah bosan berbuat baik? Yuk, kita sama-sama rajin berbuat baik kepada siapapun. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah! Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, tema kita hari ini berbuat baik. Jangan bosan-bosan berbuat baik. Nah adik-adik, minggu depan adalah hari apa? Yuk, ada yang tahu? Hari Valentine, hari kasih sayang. Nah, di hari kasih sayang kita mau berbuat baik, kita
kita mau berbagi untuk saudara-saudara kita di luar sana, siapapun itu. Oleh sebab itu hari ini Bunda mau ajakin kalian untuk membuat kantong hadiah. Hari ini memang Bunda sengaja tidak buat contohnya karena kita mau bikin sama-sama ya. Yuk, kita perlu 1 lembar kertas seperti ini. Kalau nggak ada pakai kertas kado boleh. Lalu kita lipat 2 ya, begini. Setelah lipat 2, yang sebelah sini kita kasih double tip ya adik-adik. Lalu kita lem. Kita tempel ya. Nah, setelah itu ini udah semuanya ya. Lalu kita lipat begini. Sebelah sini juga kurang lebih sama ya ukurannya. Mau gedean juga boleh, sesuaikan dengan keinginan kalian aja. Nah, ini untuk lipat sudah selesai lipat. Kita buka lagi, lalu kita lipat begini. Nah, ini kita gini ya, kita buka. Kita buka juga di sini. Lalu kita tempel ya nanti ya ini. Dan ini saja. Ini kita kasih double tip untuk menempelnya. Sudah double tip kita tempel. Nah, ini udah jadi. Nah, di sini tadi lipatannya. Ini di sini ya, antara sini sama sini ya. Nih, kita lipat lagi. Ini juga. Ini setelah dilipat kita buka lagi, lalu kita lipat seperti ini ya. Terus kita gunting. Nah, yang bagian dalamnya sini kita lipat ke dalam. Nah, tadi yang bekas lipatan itu kita udah buka. Buka ya. Kalau sudah kita buka, yang di sini kita bisa gunting lagi. Kita buat ini. Nah, adik-adik, ini kantongnya udah selesai. Nanti kita bisa taruh apa saja untuk kita mau berikan ke teman-teman kita. Misalnya taruh Indomie, terus kita kasih masker, kita kasih coklat, atau kita juga bisa kasih handuk. Berikan sesuatu yang
orang pasti senang menerimanya. Nah, kalau udah selesai, kita tutup. Nanti di sini kalian tinggal kasih double tip. Hadiahnya sudah siap. Ya. Supaya lebih cantik, kita tantangan. Kita apa-apa saja. Kalian bisa dekor. Kalian bisa hias. Nah, adik-adik, kalau sudah seperti ini, sudah jadi, tinggal kita berikan ke orang-orang di rumah kita. Siapa saja boleh. Tukang sampah boleh, atau tukang sayur mungkin, atau tukang sol sepatu, bisa juga tukang cuci baju. Kita kasih, kita bilang dari kita hari kasih sayang, berikan. Misalnya mereka tanya, ada punya anak gak? Kasih, ini buat anak ibu, atau ini buat anak bapak. Pasti mereka senang. Adik-adik pastikan ya memberikannya dengan hati yang senang. Dan pikirkan kalau misalnya kamu dapat hadiah ini, senang gak ya? Jadi kalian harus memberikannya dengan hati yang sukacita, maka yang menerimanya juga pasti bersukacita. Oke adik-adik, jangan bosan ya berbuat baik. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Senang ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, sudah buat kreativitas. Ayo sekarang kita duduk manis sebelum kita pulang. Kita berpulang maksudnya berpisah dari online dengan teman-teman. Nah sekarang kita berdoa supaya kita diberkati, supaya kita menjadi saluran berkat buat sesama kita. Kan tadi diceritakan supaya kita saling membantu, berani membantu teman yang lagi kesusahan ya, tidak pilih-pilih. Ayo sekarang duduk manis, kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sudah dapat mengikuti sekolah minggu online dengan baik. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang begitu bagus untuk kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga mau berpisah dari sekolah minggu online. Berkati kami supaya kami semua dapat beraktivitas di rumah bersama keluarga. Kami juga berdoa Tuhan, karena sekarang ini dalam masa pandemi begitu banyak korban yang berjatuhan sakit, begitu banyak korban yang dipanggil menghadap Engkau Bapa. Biarlah Engkau saja dengan darah-Mu yang kudus, Engkau selalu menutup bungkus kami anak-anak-Mu yang percaya dan yakin Engkau akan selalu melindungi dan menjaga kesehatan kami terhindar dari COVID. Berkati juga Tuhan, berkati pekerjaan Mama Papa supaya Mama Papa menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, dan Mama Papa juga sehat, dapat bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jangan lupa ya adik-adik, masker dipakai, sering cuci tangan, dan jangan lupa dong buat kreativitas ya. Kita banyak Iya, banyak membantu sesama kita ya. Bantu mama juga, bantu mbak. Terima kasih adik-adik ya. Dadah, Tuhan berkati. Mana hadiahnya? Ini, tarang. Wah, bagus. Terus ada ini, masih baru. Iya ya, bagus ya. Pasti senang yang dapet. Setelah dipikir-pikir, kalau kakak Cindy terimanya barang kayak tadi juga sedih juga ya. Iya, udah setengah dipakai. Yeay. Oke, kita pakai ini aja. Kita bungkus dulu.
sebenarnya kayak gini suatu hal yang simpel ya untuk buat baik sama orang. Iya, makanya. Tapi ya biasanya gitu kan, kayak udah sering buat baik terus kayak ya mungkin kadang kok orang lain nggak ada yang baik sama aku sih. Jadi bosan berbuat baik. Iya, tapi sebenarnya jangan gitu juga ya. Iya. Karena yang baik selalu baik sama kita kan ada Tuhan Yesus. Betul. Jadi kita kalau berbuat baik tuh harus tulus. Oke, jangan bosan-bosan deh berbuat baik. Tuhan Yesus aja nggak bosan baik sama kita. Betul. Oke adik-adik, kakak sini mau lanjut bungkus kado lagi. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Dadah.